Baik, eee, kita lanjutkan kuliah topik khusus hari ini dengan penjelasan inovasi dan paten. Jadi, eee, ini saya ambil dari PPT-nya Dr. Muhammad Sahlan atau Pak Sahlan. Kita akan belajar tentang apa itu, paten dan juga tentang inovasinya. Ya, jadi ini definisi inovasi. Inovasi itu adalah suatu perubahan yang baru terhadap ya baik berupa ide, gagasan, praktek atau objek, atau benda yang sifatnya spesifik dan disengaja melalui program yang dirancang atau direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, sebuah inovasi dapat dikatakan berhasil apabila penciptaan dan pelaksanaan proses, produk, jasa, dan metode itu, baru. Kemudian dari metode yang baru tersebut, itu dapat menghasilkan perbaikan kualitas yang, lebih baik, lebih efektif maupun lebih efisien. Itu definisi dari inovasi. Nah, kemudian nanti, eee, inovasi itu mungkin tidak semuanya, bisa dijadikan paten atau hak cipta. Jadi kalau di sini, nah tadi kan, inovasi kalau memang dia ada, hubungannya dengan industri, kemudian, bisa dihilirisasi, nanti perlu buat paten. Jadi ini nanti disebutnya invensi. Jadi ini Lemlit nih lembaga penelitian atau perguruan tinggi, kemudian ini industri. Jadi lembaga penelitian dan perguruan tinggi maupun industri itu menganggap bahwa inovasi ini bisa, dihilirisasi dan, eee, sehingga bisa menghasilkan invensi. Nah, ini yang dibuat paten atau hak cipta. Karena nanti ada riset atau penelitian, ini dari lembaga penelitian atau perguruan tinggi yang mungkin, tidak bisa jadi invensi atau paten, tapi, karena, keterbaharuannya dan lain-lain, eee, bisa, tanpa tanpa apa namanya, paten itu dihilirisasi karena mungkin sudah umum dan lain-lainnya. Nah ini, hubungan antara inovasi, riset, maupun invensi. Jadi bisa seperti ini. Nah ini, bisa juga dari hilirisasi ke invensi atau paten, ini nanti bisa dari atas ke bawah. Jadi semuanya bisa saling berhubungan seperti ini. Kemudian, eee, nah yang kita tahu kan selama ini paten atau hak cipta. Nah, kita lihat, ada KI, KI di sini itu artinya kekayaan intelektual. Jadi kekayaan intelektual itu, berupa hak cipta. Jadi hak cipta kalau kita biasanya di buku ya, di buku itu kita ada tulisan hak cipta, atau di video, copyright, dan lain-lain itu adalah hak cipta. Itu, bisa dari ilmu pengetahuan, tadi contohnya buku, kemudian dari seni, dari karya gitu tadi video, atau ini sastra, ini juga berupa buku, atau hak terkait. Misalnya ada pelaku, produser rekaman suara, nih pelaku nih mungkin, penyanyi misalnya dan lain-lain, kemudian lembaga penyiaran. Nah, kekayaan intelektual selain hak cipta, tadi yang kita sebutkan ada paten ini, lebih hak milik industri atau biasa dimanfaatkan di industri, jadi ada paten, selain paten ada merek, ada desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, integrated circuit atau IC gitu ya. Kemudian rahasia dagang, kemudian perlindungan varietas tanaman. Nah, ini contoh-contoh dari, kekayaan intelektual. Jadi paten itu salah satunya, tapi masih banyak kekayaan intelektual yang lainnya. Nah, ini, jenis-jenis kekayaan intelektual yang tadi hak cipta dan hak terkait.
bisa seni, sastra, ilmu pengetahuan, hak-hak terkait. Terus yang di bawah kekayaan industrial, tadi, merek itu bisa simbol, bisa nama, kemudian, bisa juga nama jasanya. Kemudian ada indikasi geografis, daerah asal produk, atau barang, itu juga bisa kekayaan, eee, intelektual. Jadi misalnya mangga, kalau mangga itu banyak macamnya, ada mungkin mangga Indramayu, itu kan indikasi geografis, atau apel Malang, dan lain-lain. Kemudian ada desain industri, ini, desain dari sebuah produk atau casing-nya gitu ya, itu disebutnya desain industri. Nah, paten ini yang di dalamnya invensi teknologinya, ada desain tata letak sirkuit, jadi, desain tata letak sirkuit terpadu atau IC, jadi kalau belajar PLSI kemudian mendesain IC, nanti eee, istilahnya didaftarkan invensinya sebagai desain tata letak sirkuit terpadu. Ada juga rahasia dagang, jadi misalnya, racikan bumbu sesuatu itu, disebutnya rahasia dagang dan lain-lain. Kemudian ada perlindungan varietas tanaman, nah nanti dikelola oleh Kementerian Pertanian. Nah, ini contoh-contoh yang lebih realnya, misalnya ada mereknya di sini Acer, kemudian, casing-nya ini desain industri, desain yang tampak dari luar. Nah, patennya jadi, sistemnya invensi teknologi berupa alat atau komputer dalam ukuran kecil yang dapat dimasukkan ke dalam saku. Jadi ini, secara sistem tuh, seperti apa, nah itu disebutnya paten. Nah, di dalam, eee, HP ini atau smartphone ini ada IC-nya. Nah, IC-nya itu nanti dibuat, eee, kekayaan intelektual sendiri atau didaftarkan. Nah ini, bisa banyak, jadi mungkin di dalam sini ada berbagai macam IC, nanti yang didaftarkan bisa banyak. Kemudian ada hak cipta, jadi nanti, hak cipta misalnya software atau aplikasi, itu didaftarkan satu persatu supaya, eee, ya ketika dikomersilkan, nanti tidak ada yang, mengklaim satu sama lain. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanya? Belum ada ya? Baik, kalau gitu kita lanjutkan. Nah, eee, paten ini sebenarnya bukan untuk, pengurusan untuk mendapatkan izin atau bukan hanya administrasi kita mau bikin sesuatu, terus kita patenkan, tapi misalnya sama dengan yang lain. Jadi paten itu untuk mendapatkan hak eksklusif yang memang belum pernah, ada. Jadi, eee, bukan hanya sekedar mendaftarkan tapi, atau mendapatkan izin, tapi ini lebih ke teknologinya untuk mendapatkan hak eksklusif tersebut. Nah, kita lihat definisinya. Jadi ini diambil dari, Undang-Undang Nomor 13 2016 tentang paten. Jadi paten itu hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu. Jadi nanti ada jangka waktunya, eee, misalnya untuk yang paten biasa antara 20 sampai 50 tahun, nanti ada jangka waktunya dia bisa dimanfaatkan oleh yang lain. Jadi ketika sudah melewati jangka waktu tertentu, misalnya 20 tahun, paten itu sudah berlaku untuk umum, jadi dia bisa dimanfaatkan untuk umum. Kemudian, eee, yang invensi sendiri, invensi ini artinya ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Jadi ini, sebenarnya bagian dari paten disebutnya invensi, itu idenya.
atau yang ditulis nanti di patennya. Nah, eee, baik, ini paten sendiri ada 2, paten yang biasa atau paten sederhana. Jadi, eee, paten sendiri bukan hanya satu, tapi kalau di Indonesia ada 2, paten dan paten sederhana. Nah, paten yang, biasa ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, ini diberikan untuk invensi yang baru mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri. Bedanya dengan paten sederhana, jadi, di pasal, tersebut, pasal 2, eee, dia disebut sebagai invensi baru, tapi pengembangan dari produk atau proses yang telah ada dan dapat diterapkan dalam industri. Jadi lebih ke arah pengembangan dari produk atau proses yang telah ada, disebutnya paten sederhana. Nah, eee, kalau kita mau mengajukan paten, ini, langkah-langkahnya jadi ada administratifnya, kita mesti melengkapi dokumen, jadi nanti ada KTP, ada tanda tangan. Kalau di kampus atau di UI, kita bisa mengajukan, lewat UI, jadi nanti ada permohonan paten dan yang mengajukan patennya, UI. Misalnya karena kita riset dibiayai oleh pemerintah atau oleh UI, sehingga nanti pemilik patennya itu UI. Nah, di sini, eee, pemeriksaan lengkap tidaknya dokumen permohonan paten itu persyaratan minimum. Jadi nanti seperti tadi saya bilang ada KTP dan lain-lain, itu, persyaratan minimumnya. Nah, kemudian nanti, detailnya ketika sudah ada syarat administrasi, seperti dokumen-dokumen yang dibutuhkan, itu nanti di dokumen patennya sendiri ada yang namanya deskripsi, kemudian klaim, abstrak, dan gambar. Ini nanti dijelaskan di slide selanjutnya. Jadi, deskripsi ini deskripsi tentang invensi. Cuma kenapa di sini nomor satunya klaim, karena biasanya yang dilihat dalam paten itu klaimnya terlebih dahulu. Klaim itu artinya sesuatu yang kita anggap bahwa ini sesuatu yang, invensinya. Jadi kita mengklaim bahwa, invensi ini misalnya, dikhususkan atau lebih baik karena menggunakan fitur tertentu. Jadi ini klaim, yang biasanya dilihat terlebih dahulu, jadi klaim yang terkandung dalam invensinya tuh apa saja. Kemudian nanti, eee, dari klaim ini dijabarkan deskripsinya. Jadi, eee, deskripsi tentang invensi ini tuh apa saja, nah ini lebih lengkap dijelaskan di deskripsinya. Kemudian nanti kalau ada gambar, gambarnya bisa nanti ditaruh di paling bawah, tapi dia disebutkan di deskripsi. Kemudian ada abstrak, jadi nanti nih, yang, eee, menyimpulkan atau dia merangkum abstrak dari, invensi ini, abstrak di patennya. Nah, eee, kalau kita lihat, eee, masa pemeriksaan substantif sampai diterima itu maksimal 30 bulan. Ini kita mengisi dokumen atau ini kita sudah jadi patennya, tapi kita mendaftarkan, terus sampai ini berarti 36 nih 3 tahun ya, ini maksimal ya, anggap kita maksimal, ini 3 tahun tambah 1,5 tahun, jadi 4,5 tahun maksimal ya. Tapi misalnya kalau ketika di tengah jalan ya, atau setelah masa publikasi ada paten yang sama dengan kita, nanti dilihat di filling date-nya. Jadi paten kita sebenarnya bisa berlaku, eee, ketika kita mulai mendaftarkannya, walaupun belum di-granted atau istilahnya belum diberi paten, tapi kita sudah bisa mengklaim paten kita ketika kita awal mengisinya.
Yaitu tadi yang paten biasa ya. Nah, ini paten sederhana, dia lebih cepat biasanya, totalnya kalau tadi 58 bulan nih sekitar 1 tahun. Jadi, paten sederhana keputusannya lebih cepat dan, memang nanti dia tadi sebagai pelengkap, melengkapi dari paten-paten yang sudah ada. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin